Memang ada perlu. Surat apa ya? Ya. Apa burung? Kemarin Anfil. Oh iya. Ini udah on apa belum? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah peserta tahsinul Quran dimanapun antum semua berada, semoga Allah memuliakan antum, memberikan hidayah, memberikan kesehatan, dan sesuatu dari apapun yang antum butuhkan. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta salawat serta salam juga semoga tercurah kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita. Saya pribadi mengalami pengalaman ketika dulu merasakan susah mencari guru Al-Quran yang baik, yang mempunyai kapabilitas, yang mempunyai kualitas, bahkan yang memiliki sanad. Tapi alhamdulillah di zaman kita ini justru malah banyak di antara guru-guru Al-Quran yang berkualitas, bahkan yang mendapatkan ijazah sanad. Oleh karena itu ini kesempatan bagi kita untuk kita manfaatkan. Ya. Karena semua dari apa yang ada di dunia ini adalah ujian. Ada ulama ujian bagi umatnya, umatnya pun ujian bagi ulama. Apakah umatnya itu mau kembali, mau belajar kepada para ulama, kepada orang-orang yang berilmu, ataukah tidak? Ini ujiannya umat. Sebaliknya ulama pun diuji oleh umat. Apakah dia mau bersabar, apakah dia mau untuk membagi dari apa yang mereka miliki dari ilmu yang diberikan Allah, atau hanya dia sembunyikan untuk dirinya sendiri. Atau bahkan dia mengajarkan kepada orang lain ilmu, akan tetapi di dalam dirinya terdapat ciri-ciri bahwa dia secara amaliah jauh dari ilmu, dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk saja. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membaca surat Al-Fil. Ya, maka kita insya Allah akan lanjutkan satu atau dua surat berikutnya, yakni yang pertama adalah surat Al-Humazah. Baik, silahkan antum semuanya buka mushaf
diperhatikan tulisannya, diperhatikan huruf demi huruf, kemudian juga harokat, dan juga hal-hal yang menyangkut hukum tajwidnya. Barakallahu fikum, kita mulai saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sin jangan sampai qalqalah. Millah, lanya tipis lamnya ya. 2 harokat. Ar-Rahman, ronya tasydid. Ma, 2 harokat. Mad tabi'i. Ar-Rahim, ya, tasydid, ya, ditekan dan ditahan. Him, ya, ini arid lis sukun. Maka boleh dibaca panjang 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita memasuki ayat yang pertama. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, wail, ya, artinya kecelakaan. Wail, ya, jangan sampai kita membacanya wail, ya, wailul likulli, tapi wailul, ya. Perhatikan lam keduanya dengan tasydid, ataupun kita lihat setelah lam yang pertama tanwin kemudian diikuti lam yang kedua, maka ini hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah, masuk dengan tanpa disertai dengan dengungan. Ya. Kulli ada lam tasydid juga. Kulli ada penekanan dan penahanan. Humazatil lumazah. Humazatin asalnya, tapi kemudian bertemu dengan huruf lam, maka hukum bacaannya adalah seperti yang di depan, yakni idgham bila gunnah, masuk tanpa disertai dengan adanya dengungan. Ya, mazah, mazatin, ya, hurufnya. Tetapi ta marbutah kalau di waqaf maka jadinya dibaca ha, ya, humazah. Begitu ya. Tidak humazat, bukan. Ya, ini ta marbutah. Ada ta marbutah, ada ta mabsutah. Baik. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, ulangi. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, jelas? Ya. Kemudian kita lanjutkan ayat yang kedua. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Ya, lamnya bertasydid. Ya, itu ada ya, sebagian mungkin tidak ada titiknya, ya. Huruf iya-nya tanpa titik dan tanpa sukun. Tetapi itu tetap dibaca mad tabi'i. Alladzi, ya. Alladzi, nah, diayun supaya stabil boleh, ya. Kemudian jama'a ma, ja, ya, makhrajnya jim dari tengah lidah. Ya, dengan menegangkan otot leher. Ya, menarik ke atas dari ujung kerongkongan. Jama'a ma di depannya ada alif, maka dibaca mad tabi'i 2 harokat. Lan. Nah, ini ada tanwin dari huruf lam, tetapi karena huruf yang di depannya yang mengikutinya adalah wawu, maka jadinya dibaca idgham bi gunnah. Ya, masuk dengan disertai dengungan.
lau, ya begitu. Ya, wawunya ditahan, didengungkan. Kemudian addadah, dalnya yang pertama bertasydid. Addadah, yang kedua tidak, ya. Kemudian dah, gitu apa? Di situ dibaca pendek, jangan sampai wa'addadah. Karena biasanya mungkin hampir banyak sekali dari ayat yang ada di dalam Al-Quran diakhiri dengan mad arid lisukun. Jadi refleks ya. Kalau kita tidak teliti, ya bisa jadi kita membacanya panjang, ya wa'adada. Salah ya, tapi ini dibaca pendek saja. Wa'adada. Baik. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Ya. Diperhatikan mad yang dua harokat ya, stabil dengan diayun. Alladzi jama'a ma lau, ya boleh. Kalau misalkan lau mau dibaca sepanjang dua harokat juga boleh. Tapi mau lebih panjang lagi sedikit juga lebih baik. Ya. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Ya. Baik. Ayat yang ketiga. Yahsabu anna malahu akhladah. Ya, awas jangan sampai kemudian tergantikan huruf H ini dengan huruf H atau huruf Kho. Ya, berupa desahan nafas yang bersih. Yah, kemudian sa, ya makronya sama seperti kita mengucapkan huruf S dalam alfabet. Sa, ya, sa, bu. An, ada di sana nun bertasydid ya yang dibaca gunnah. An, ya didengungkan. Ma, ya, itu ada fathah yang diikuti oleh alif. Maka dibaca panjang dua harokat. Lahu akhlandah. Hu, dia mat juga. Tetapi karena yang di hadapannya adalah huruf alif atau hamzah, maka hu boleh dibaca sampai 5 harokat. Ya, karena alifnya terdapat pada kata yang berbeda. Akhladah. Dah juga dibaca pendek. Ya, jangan sampai dibaca panjang. Akhladah. Ya, salah. Ya, ini pendek. Ya. Jadi kalau kita belajar Al-Quran itu kita harus konsisten dengan teori-teori yang ada ya. Kalau kita teliti untuk menerapkan dari teori-teori yang disampaikan, insya Allah bacaan kita baik ya. Yahsabu anna malahu akhladah. Ini kho dibaca tebal ya. Kho dibaca tebal sehingga diucapkan dengan menjauhnya rahang ya dan menyempitnya bibir, menyempitnya pintu dari mulut ya. Lada. Rahangnya dijauhkan sehingga menciptakan rongga mulut yang luas ya. Yahsabu anna malahu akhladah. Ya. Yahsabu anna malahu akhladah. Ya, baik. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Kalla, ya boleh berhenti boleh ya. Tapi lebih baik lagi ya, lebih baik dilanjutkan. Atau misalkan sebelum apa dengan
disambung dengan ayat sebelumnya, kemudian berhentinya di kalla juga boleh. Yahsabu anna ma'lahu akhladahu kalla. Ya. Tetapi kalla lanya dimadkan ya, karena di depannya ada alif. Ya. Atau misalkan kita bacanya kalla ya, terpisah sendiri juga boleh ya, dengan lanya dimadkan. Kalla ya. Kalla la yumbadanna fil hutamah. La yumbadanna. Ada nun sukun yang diikuti ba. Ini bacaan apa namanya? Iqlab. Ya, iqlab. Badanna dha. Ya, makronya adalah menyentuhnya ujung lidah ke ujung gigi seri yang atas dengan ringan. Ya, menyentuhnya ringan saja sehingga masih memungkinkan udara keluar. Ya, layung dha, dhu ya. Dhu ya, banyak tiupan udara. Badanna ada nun tasydid. Nun memiliki sifat gunnah, dengan ditasydid maka gunnahnya lebih kuat, lebih lama. Ya. Fil hutamah. Fil ya, ujung gigi seri menyentuh perut dari bibir kita yang bawah. Ya, fi gitu ya. Fil awas, lam sukunnya jangan sampai ada pantulan, jangan sampai ada qalqalah. Fil hutamah. Jadi izhar, jelas ya. Jelas suara dari lam sukunya. Fil hutamah. Begitu. Ya. Fil hutamah. Harus kita berusaha kendalikan agar tidak terjadi adanya qalqalah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Ini hutamah juga diakhiri dengan ta marbutah. Kalau di waqaf maka jadinya ha ya. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Ya, baik. Kita lanjutkan ayat yang ke-5. Wa ma adraka mal hutamah. Ya. Wa ma-nya dimadkan ya. Tetapi karena setelahnya ada alif maka madnya lebih panjang ya. Mad jaiz munfasil. Wa ma adraka mal hutamah. Ad ini bacaan qalqalah daripada huruf dal. Kemudian ro itu ada dimadkan ya. Di sana ada iya sebenarnya, itu sebelum huruf kaf ada huruf iya. Iya itu kadang berfungsi ya, atau posisinya sebagai mad ya. Jadi ada istilahnya alif bengkong ya, sama kedudukannya ya dengan alif ya. Jadi ada ro kam ya. Jadi ro dibaca mad. Kemudian mal lamnya di sana sukun, jangan sampai qalqalah, semaksimal mungkin kita kendalikan. Adraka mal hutamah ya. Hutamah. Mal lamnya sukun, tidak boleh qalqalah. Wa ma adraka mal hutamah. Ya, ulangi. Wa ma adraka mal hutamah. Ya. Baik, selanjutnya ayat yang ke-6. Narullahil muqaddah. Na dibaca mad ya, karena di depannya ada alif. Rullah di sana rohnya berharokat dhammah
ya bertemu dengan lam dari lafzul jalalah Allah, maka lamnya dibaca tebal. Rullah. Cara membaca lam yang tebal adalah dengan mengangkat sebagian besar dari lidah kita, yakni mulai dari tengah lidah sampai ke depan, ya, diangkat secara merata sehingga tepinya menyentuh gusi, ya, narullah, ya, lembut menyentuh gusi, narullah, ya, atau menyentuh dari gigi geraham. Narullahil muqaddah. Hil, di sana ada lam sukun, jangan sampai qalqalah. Ya, mu itu di depan huruf mim ada wawu. Ya, walaupun sebagian mungkin tidak ada sukunnya, itu bermakna sebagai huruf mad. Ya, jadi dibaca panjang 2 harokat. Muqaddah. Dah. Di sana ta marbutah, tapi karena diwaqafkan maka jadinya dibaca sebagai huruf dibaca bunyi ha, ya. Kecuali kalau kita mau mewasolkan, ya, narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah. Nah, kalau diwasal jadinya ta, ya, tapi kalau diwaqaf jadinya ha. Narullahil muqaddah, ya. Narullahil muqaddah. Awas, nanya 2 harokat saja, jangan sampai terlalu panjang. Rullah juga fathah dari lam pada kata lafzul jalalah Allah ini 2 harokat saja. Ya, mu juga 2 harokat. Qadah. Narullahil muqaddah. Ya. Baik. Ayat yang berikutnya. Allati tattali'u 'alal afidah. Ya, allati, ya, di sana alif tanpa harokat sebenarnya, ya. Tapi kalau dibaca, kalau ada lam yang bertasydid begitu, jadinya alifnya harokatnya fathah. Allati, al, ya, al, lamnya ditasydidkan, ya. Jadi ditekan, ditahan. Allati, ti-nya 2 harokat, ya. Ingat ta desis sedikit, ta, ti, tu, at, it, ut, ya. Caranya adalah dengan mengatupkan kedua gigi seri dari gigi atas, gigi seri atas dan gigi seri bawahnya kita katupkan, ya, tutup, ya, temukan. Allati tattali'u 'alal afidah. Ya, kalau ta desis sedikit, tapi kalau ta justru tanpa disertai dengan desis, dan keluarnya bunyi huruf pun tidak disertai dengan adanya tiupan udara. Bo, ya, bo. Li'au ain, yakni dengan menegangkan kerongkongannya seolah-olah menarik ke arah atas. Au, gitu, ya. Ai, au. Tattali'u 'alal. Awas, di sana ada lam sukun juga. Sekali lagi jangan sampai terjadi adanya pantulan atau qalqalah, ya. 'Alal, ya, idah. Hamzah itu sama dengan alif, ya. Hamzah sama dengan alif, a, i, u, ya. Jangan sampai jadi ain. Ya, sebagian orang mungkin karena tidak faham atau karena kurang teliti atau karena tidak tahu, hamzah ini dibaca mirip ain. Nah, ini kesalahan, ya. Alal afidah, fa, ya, bibirnya nutup, apa? Gigi serinya nutup dan udara kita rasakan melewati bagian perut daripada bibir bawah. Ya, idah. Nah, di sana lagi-lagi
tanya ta marbutah. Jadi dibaca ha kalau di waqaf. Allati tattali'u 'alal afidah. Ulangi. Allati tattali'u 'alal afidah. Af juga sama, jangan sampai qalqalah ya. Jangan sampai af ya, tidak boleh. Jadi afidah betul-betul jelas ya, afidah ya, tidak kemudian ya, afidah ya. Allati tattali'u 'alal afidah. Ya, baik, kita lanjutkan ayat yang ke-8. Innaha 'alaihim muqsadah. Ada nun tasydid di sana ya, maka didengungkan. Ya, boleh sampai panjang 5 harokat. Lamanya setaraf itu maksudnya. Minimal 2 harokat. Ha di sana setelah huruf ha yang fathah ada alif, maka hanya dibaca mad tabi'i. Alaihim, alaihim, jangan sampai alaihim ya, tapi alaihim. Jadi kalau ada lin dari fathah yang ketemu sukun, maka kalau kita transliterasikan maka hurufnya adalah i dan y. Alaihim ya. Alaihim ya. Nah, di sana him mimnya sukun bertemu lagi dengan huruf mim. Ini adalah bacaan idgham mimi. Alaihim, begitu ya, dengung. Ya, mimnya dengung. Alaihim mu. Ah, ini hamzah ya. Hamzah kalau disukun jadi mu gitu ya. Ba, bi, bu, jangan sampai jadi ain. Mu, jangan sampai mu, soda, salah. Mu, ya, bukan seperti ain. Tapi ya kalau dalam logat Jawa kan ada namanya, ada kosakata entuk ya, pikantuk. Ya sama seperti itu ya, mentok. Innaha 'alaihim muqsadah. So ini makhrajnya mirip dengan sin, hanya dia memiliki sifat isti'la ya, memiliki sifat isti'la, yakni dengan menjauhkan rahang, menyempitkan bibirnya, kemudian meluaskan rongga mulutnya dan mengangkat sebagian dari ujung lidah mulai dari pertengahan sampai ke ujung depan. So, ya, so. Innaha 'alaihim muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Ya, mimnya didengungkan, itu idgham mimi ya. Baik, ayat yang berikutnya, ayat yang terakhir. Fi di sana ada ya sukun, maka dibaca mad tabi'i 2 harokat. Amadim ya, kerongkongannya ditegangkan ya, seolah-olah ditarik ke atas, gitu ya. Amadim, dim, tanwin diikuti mim ya. Hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah, memasukkan dengan disertai adanya dengungan ya. Bunyi yang tadinya din ya jadi lebur, dim jadi bunyi m, yang tadinya n jadinya m, yang tadinya nun jadi mim. Fi amadim mumaddadah. Mad ini ada tasydid ya, yakni dengan ditekan dan ditahan. Dadah itu berakhir juga dengan tamar
butoh. Maka seandainya kita mewakofkan, ya maka dibaca jadi huruf H, ya. Kalau kita mau lanjut dengan bismillah di ayat Al-Fil, boleh, ya, jadinya bacaan iklab, ya, karena asalnya mumaddadatim tin, ya, tanwin. Ya, misalkan kita lanjut. Fi amadin mumaddatim fi amadin mumaddadatim bismillahirrahmanirrahim. Ya, begitu, ya. Itu ada tanda mim kecil kalau yang di mushaf Utsmani, ya, atau mushaf Madinah biasanya ada tulisan mim kecil karena hukum bacaannya jadinya apa? Iklab, ya. Baik, kita ulangi dari depan, ya. Antum semua nyimak lagi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Ya. Atau ada juga yang ayat pertama disambung dengan ayat yang kedua, ya. Wailul likulli humazatin lumazatin alladzi jama'a malan wa'addadah. Ya, jadinya lumazatinil. Nah, jadi kalau ada tanwin diikuti oleh lam alif, ya, maka jadinya ada nun, ada sisipan dari huruf nun di sana. Lumazatinil ladzi, ya, begitu, ya. Atau contoh yang lain pada surat apa, ya? Ada yang bisa memberikan atau mencarikan enggak? Nah, misalkan pada surat apa nih? Ya, suatu ketika insya Allah kita akan menemukan lah yang jelas, ya. Nanti kita akan beri keterangan nanti kalau pas melewati ayat tersebut. Baik, kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah.
innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Ya. Mungkin itu dari surat Al-Humazah, dan semoga antum semua bisa mengikuti, dan juga alangkah baiknya kalau antum semua mengulang untuk menyimaknya ya. Karena bisa jadi kalau kita kurang terbiasa atau kalau kita kurang jeli, ya, masih ada nanti kesalahan di satu atau dua tempat dari apa yang kita baca ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan surat berikutnya, yakni suratul Asr. Ya, surat Al-Asr atau biasa kita kenal wal asri. Ya. Ya. Ayatnya 3 ayat ya. Tetapi ulama cukup dalam membahas 3 ayat ini. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa seandainya Allah tidak menurunkan hujah selain daripada surat ini, maka itu sudah mencukupi. Nah, dari sini nampak bahwa surat ini memiliki makna yang luas dan dalam yang menyangkut pondasi-pondasi dari perkara agama kita. Ya. Di sana kita dapatkan faidah yang sangat banyak ya. Bahwa setiap manusia itu merugi, tapi dikecualikan di sana ada 3, yakni orang yang beriman, beramal soleh, dan senantiasa nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ini penjabarannya ya sangat banyak. Bahkan Al-Imam Imam siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab membuat karya tulis tersendiri menyangkut masalah ini, yakni dalam kitab yang berjudul Ushulus Salasah. Ya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Ya. Wal, lamnya sukun. Lam tidak memiliki sifat qalqalah. Ya, 'asr. Ya, rohnya dibaca tebal. Ya, walaupun disisipi dengan adanya huruf shad sukun. Ya, wal 'asr. Ya, rohnya dibaca tebal. Karena harokat yang ada sebelumnya dari huruf ain adalah fathah. Asr, yakni dengan berakhir dengan menutupnya bibir atau menyempitnya bibir ya, dan menjauhnya rahang. Wal 'asr. Ya. Baik, berikutnya ayat yang kedua. Innal insana lafi khusr. Ya. Innal, ya. Nunnya bertasydid, yakni di gunnah ya. Dengan adanya dengungan ya, nun sendiri memiliki sifat gunnah ditambah dengan tasydid sehingga gunnahnya lebih kuat. Ada lam sukun di sana ya, harus kita kendalikan supaya tidak terjadi qalqalah. Jangan sampai innal ya. Innal insana ya, lamnya harus jelas. Jangan sampai qalqalah. Juga jangan sampai terlalu lama ya, jadinya mendengung L-nya. Innal, nggak boleh.
Innal insana. Insan, sana ada nun sukun yang diikuti huruf sin. Hukum bacaannya adalah ikhfa, ya, samar. Yang tadinya bunyinya in jadinya in, ya, dengungkan di rongga hidung, ya. Jangan sampai membacanya in atau ing, ya, huruf ng eng gitu, salah, ya. Insana lafi, ya, lafi. Setelah fi ada ya sukun, ya. Mungkin sebagian tidak ada titiknya, bahkan tidak ada sukunnya juga. Maka ini sudah mencukupi untuk mewakili bahwa dia di sana ada mad, ya, lafi khusr, ya, khusr. Ronya juga dibaca tebal, ya, karena sebelumnya adalah harokatnya dhamah khu, ya, khu, khusr. Walaupun ada sisipan dari sin sukun, tetap ronya dibaca tebal, ro sukunnya, ya. Innal insana lafi khusr, ya, berakhir dengan menyempitnya bibir dan menjauhnya rahang, khusr, ya. Innal insana lafi khusr, ya. Baik, ayat yang berikutnya yang terakhir, illalladzina amanu, ya, ya, ada lam tasydid di sana. Lalladzi, ya, lam yang kedua juga tasydid, alif lam tapi lamnya tasydid. Ladzina, setelah kasroh dari huruf dzal ada ya sukun, maka dibaca mad tabi'i, 2 harokat. Ya, a juga setelah fathah dari huruf hamzah ada alif, maka a-nya dibaca 2 harokat. Manu, nu juga 2 harokat. Wa amilus shad, wa amilus shad, ya, shadnya bertasydid. Lu, walaupun ada wawu di sana, tapi di sana ada tanda bulat di atas alif, maka tidak dibaca mad, terlebih di depannya ada huruf yang bertasydid. Wa amilus, ya, shadnya ditekan dan ditahan sejenak. Ada alif kecil sehingga dibaca mad tabi'i. Lihati, ha juga sama, ya, dibaca mad 2 harokat. Ti, desi sedikit, jangan lupa ti. Watawa, ya, ta juga desi sedikit. Watawa, setelah wa ada alif juga, dibaca mad juga. Nah ini catatan khusus ini. Huruf shad kalau berharokat fathah kan bunyinya so. Maka ketika di depannya ada wawu sukun, maka jadinya dibaca so, ya. Bibirnya setelah so, bibirnya ditarik ke atas. So, ya. So, jangan berubah jadi sau, ya. So, tidak. Tapi konsisten. So, ya. Setelah kita ucapkan so, bibirnya ditarik ke atas sehingga bunyinya so. Wa tawassaw bil, lamnya sukun, jangan sampai qalqalah, bil tidak boleh. Haqqi, qaf sifatnya tebal, jauhkan rahangnya. Haqqi. Wa tawa, ya, wa tawa, wa-nya 2 harokat lagi. So, ya. So bil, ya, sad manyun, ya, bil sabr. Sabr, ya, sabr, ya, berakhir dengan bibir yang muncul, sabr, ya, dan rahang yang jauh karena sifat ketebalan dari huruf ra, ya. Illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq
وتواصوا بالصبر. Ya. Itu kalau kita nafasnya kuat di wasol nggak apa-apa satu ayat ya. Ya supaya kuat di antara usahanya adalah dengan mengambil nafas yang banyak. Ya, misalkan illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kalau kita nafasnya tidak kuat, maka cukup dengan membaginya menjadi dua. Misalkan ya. Illalladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya. Baik, kita ulangi dari depan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, tadi solihat ya. Karena kita waqaf ya, maka boleh panjang sampai 6 harokat ya kalau kita waqaf. Tapi kalau wasol tetap 2 harokat ya. Perhatikan ya sekali lagi. Illalladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya. Begitu ya. Baik, kita cukupkan. Yang mana? Oh, mau digabung misalkan ayat pertama digabungkan dengan ayat kedua misal. Ayat kedua digabung dengan ayat yang ketiga. Paling ya ayat yang ketiganya jadinya kena separuh juga ya. Kecuali kalau antum nafasnya memang sudah persiapan banyak sekali dan bisa mengendalikan nafasnya, mengeluarkannya sehemat mungkin ya boleh jadi di antara antum ada yang mampu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihat. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ya begitu ya. Jadi khusrin illa karena tanwin diikuti huruf alif maka dibaca idhar, dibaca jelas. Khusrin illa ya. Cara melanjutkan antara ayat dengan ayat berikutnya diantaranya dengan melihat harokatnya ya, karena bisa jadi kalau kurang teliti akan jatuh pada kesalahan-kesalahan. Misalkan yahsabu annama lahu akhladahu kalla, hunya dibaca mad ya, tetap dibaca mad. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Ya, semoga kita semuanya mendapatkan manfaat
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi hambanya yang lebih baik. Ya. Barakallahu li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.